Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Selamat ulang tahun Debbie dan Jerry. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk meneruskan pembahasan kita kemarin ya. Kita membaca dulu dalam Matius 23 ayat yang ke-15. Ya, 23 ayat 15. Ini satu ayat yang keras dari Tuhan Yesus, sebuah peringatan untuk kita semuanya ya. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Banyak orang giat ya menjalankan misi keagamaannya. Banyak orang giat memberitakan Injil, saudara. Merindukan pertobatan jiwa-jiwa. Itu sungguh hal yang baik. Saya ya belajar untuk melihat kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, dengan agama apapun, kepercayaan apapun, bahkan dalam aliran-aliran kekristenan yang dikatakan orang sesat ya. Saya bergaul dengan beberapa orang dari mereka cukup lama. Saya pernah bergaul dengan rekan teman dari Mormon, mempelajari apa sih yang mereka percayai, mempelajari komunitas mereka, dan sungguh saya melihat banyak hal yang baik yang mereka kerjakan, terutama di dalam masalah sosial, membantu orang sakit, membantu orang miskin, apapun tujuan mereka, tapi itu hal yang baik menurut saya. Ya, untuk hal itu, saudara ya, juga orang-orang teman-teman dari Saksi Yehova, saya juga pernah bergaul cukup erat ya dengan salah satu pimpinan mereka di Kalimantan Timur ini. Nah, jadi dari semua agama kepercayaan apapun, saya melihat ada kebaikan yang dikerjakan di sana. Dan itu yang saya selalu ya katakan, bahwa kita itu harusnya ya lebih membawa nilai-nilai kekristenan kita kemanapun kita ada, daripada hanya sibuk untuk mentobatkan orang. Saudara, ya seperti saya katakan kemarin bahwa keteladanan hidup itu bukan lebih penting, lebih perlu dari mengajar, enggak. Tapi dalam arti kehidupan kita, keteladanan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa menunjukkan kepada orang bagaimana sih hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bagaimana sih hidup dalam kemurahan Tuhan, bagaimana sih hidup dalam kebenaran. Ya, itu akan sangat menolong kesaksian kita, perkataan kita, apa yang kita katakan, saudara ya. Tapi yang sering kali terjadi adalah kita berlaku ya, seperti saya katakan, nggak usah jadi orang munafik. Tapi kita semua ini cuma punya kecenderungan berlaku munafik. Kita punya kecenderungan untuk berlaku fasik, saudara ya. Orang-orang ahli Taurat Farisi itu wah luar biasa ya. Mereka giat, Rasul Paulus katakan mereka giat ya. Giat tetapi tanpa pengenalan akan Allah. Oh, jangan salah, mereka punya pengetahuan yang hebat tentang hukum Taurat. Ya. Tapi pengetahuan yang hebat akan firman Tuhan, pengetahuan yang hebat akan masalah-masalah teologis, pengetahuan yang hebat tentang Tuhan, belum tentu selaras dengan pengenalan kita akan Tuhan. Ya, akan pengenalan kita akan kehendak Tuhan. Saudara ya. Jadi yang seringkali nggak disadari adalah kalau ada orang seberang, dimenangkan, wah heboh, ya, diajak ke saksi keliling Indonesia di gereja-gereja, dikasih tempat, saudara, utama dikasih panggung untuk menyaksikan pertobatannya. Nah, padahal jelas firman Tuhan katakan jangan buru-buru memberikan kesempatan kepada orang, iya kan? Nah, itu berapa kali orang datang lalu saksikan hal yang luar biasa, hal yang heboh, saudara. Lalu minta izin saksi di gereja, baru datang minta izin saksi. Saya nggak kasih, saudara. Itu apa? Saya bilang nggak perlu kok jelek-jelekan kepercayaan agamamu yang lama. Ya, kalau mau bersaksi, saya katakan cari kerja yang baik, hidup bermasyarakat yang baik.
ya. Pergi dulu ibadah di satu gereja, setia berjemaat. Nanti ya pada akhirnya kamu akan memberikan buah-buah kehidupan yang baik. Barulah kamu bisa bersaksi. Saya bilang, wah marah-marah dia, pergi ke gereja lain. Wah banyak keibuan waktu itu di Bontang, saudara. Dia pergi keliling-keliling bersaksi, lalu didoakan, minta doa, akhirnya keluar paku, keluar apa. Ujung-ujungnya menipu. Videonya ada di Jakarta itu. Nah itu oleh karena ketidakhati-hatian kita, sudah kesembronoan kita, iya toh. Nah banyak sekali sebenarnya kesaksian hidup yang luar biasa dari berjemaat, cuman mereka nggak pernah saksikan saja. Tapi kita sibuk karena kita sibuk dengan kesaksian-kesaksian yang heboh dari petobat-petobat palsu. Ya, nah, biarkan orang bertumbuh, berkembang. Seneng kalau ada orang murtad dari agamanya. Murtad, kita senang, kita kasih panggung. Tidak lama hilang lagi, tidak lama malah bikin malu kita. Ya loh. Nah, hati-hati saudara. Ini pagi ini saya terima ini saudara ya, sarang lebah ini dari bambu. Nah, saudara lihat itu. Ini lebah namanya jenis Itama, saudara ya, lebah Itama. Nah biasanya kalau kita terima sarang yang baru ini dalam bambu ini, bambu di hutan ini saya baru tahu ini bambu, ada bambu sebesar ini di Bontang ini. Ada bambu. Maksud saya baru saya tahu bahwa ada lebah bersarang di bambu lebah Itama. Yang tahu itu levi itu yang kecil-kecil banyak. Nah jadi ini saudara biasanya kalau mereka baru datang ini pintunya ini ada corong ini pintunya ini. Mereka tutup pintunya itu ya karena tempat yang baru lalu takut gangguan predator macam-macam lah. Ini sudah mereka rasa aman dari tadi malam ya, datangnya dari pagi ini, jadi mereka berani keluar sudah ini sudah keluar. Nah sebenarnya lebah-lebah ini saya pelajari luar biasa ya. Kalau mereka itu diganggu predator, pintunya ditutup. Saudara. Tapi juga ada kecenderungan menutup pintu saat mereka nggak punya ratu, saudara. Lebah ini ada satu ratu yang melahirkan seluruh koloni lebah itu. Ya, satu koloni itu ratusan ribuan lebah di dalam ini dilahirkan oleh satu orang ratu, saudara. Satu ekor ratu lebah, saudara. Nah, ketika mereka nggak memiliki ratu yang mungkin cari dari hutan ini, ya nggak sengaja karena bambu ini sempat dibelah, saudara ya. Biasanya kayaknya dibelah itu lalu ratunya mati, nggak tahu, ya. Lalu mereka jualah bambu, jualah lok ulin biasanya yang saya dapat beberapa kali. Tapi ratunya mati, itu berapa kali teman alami. Jadi begitu datang mereka tutup pintunya. Tutup dari dalam itu, pintu ini saudara ya itu. Itu pintunya itu. Nah itu, pintunya itu ditutup dari dalam. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di dalam itu banyak telur saudara. Lama-lama koloni ini habis. Yang telur-telur ini netas. Kadang-kadang ada telur-telur ratu saudara. Tapi kebetulan nggak ada. Jadi apa yang terjadi? Mereka menutup diri dan tidak makan, tidak cari makan. Madu-madu yang ada, polen yang ada akan dimakan mereka akan berikan kepada anak-anak lebah ini. Dan pada akhirnya lebah-lebah kecil karena umurnya nggak panjang, pada mati. Dan lebah-lebah baru yang netas mati juga rame-rame di dalam situ. Itu mendatangkan kerugian buat yang beli, apalagi kalau lokulin cukup mahal kan. Nah saudara, yang kita itu seringkali tidak sadari hal seperti itu yang gereja Tuhan nggak sadari, ya kan? Sadari apa? Itu kita mencari orang, menobatkan orang, tapi nggak sadari orang di dalam rumah sendiri mati. Makanya saya pernah bilang kan, seperti firman Tuhan bilang ya, lebih banyak orang justru itu yang kita nggak sadari, justru tersesat di dalam rumah Tuhan. Banyak hamba Tuhan, pendeta, tersesat di dalam pelayanannya. Salah satu ciri tersesat apa? Tidak mau mengampuni, suka simpan kepahitan hati, kebencian, masih melayani Tuhan, masih melayani pekerjaan Tuhan. Masih ke gereja, masih ibadah, tapi simpan kepahitan hati. Baik kepada sesama ataupun pada Tuhan. Saya banyak layani kok, pendeta-pendeta sakit hati sama Tuhan. Pendeta sakit hati sama Tuhan. Ada banyak. Sakit hati sama jemaat banyak. Jemaat sakit hati sama pendeta banyak.
Kalau saudara sakit hati sama saya, ampuni saya. Jangan simpan sakit hati. Itu orang yang simpan sakit hati, itu tersesat. Tersesat di dalam terang. Wow. Iya saudara ya, hati-hati ya. Ampuni kalau ada orang bersalah. Yang kedua, orang tersesat, ya terus hidup dalam kefasikan. Katanya percaya Yesus, tapi khawatir terus. Itu tadi pagi baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan di Yudas ya, ayat berapa itu ya? 26 ya Pak, Tuhan ya. Orang fasik itu yang menggerutu tentang nasibnya, mengeluh tentang hidupnya. Nah, itu orang fasik, ciri orang fasik. Ya. Ayo percaya Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kerjakan firman Tuhan. Jangan disuruh ini ngomel. Suruh kembalikan perpuluhan ngomel, suruh persembahan ngomel, enak aja pendeta ngomong gini-gini. Ngomel terus, ngeluh terus. Tapi jangan jemaat, banyak pendeta juga ngomel-ngomel. Itu di Facebook kemarin ada katanya pendeta nggak ada punya penghasilan corona, mengeluh, wah jadi bulian. Makanya saya bilang nggak usah membuli juga, kalau nggak mau ngasih ya nggak usah dibully, baca saja, ya lah. Nah itulah saudara. Itu yang ketiga itu, orang yang tersesat di dalam terang adalah menyembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran. Nah, firman Tuhan kata orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Yesus itu mati itu satu kali itu untuk dosa saudara. Memang betul. Satu kali untuk selamanya. Dari saat kita lahir sampai kita mati, semua dosamu sudah dihapus oleh Yesus, dibayar lunas oleh Yesus. Tapi itu bukan berarti kau menyimpan pelanggaran, menyimpan dosa, senang hidup di dalam dosa, nggak mau meninggalkannya. Nah, itu saudara, itu yang ketiga itu. Nah yang keempat, provokator. Nah ini yang kita itu seringkali jadi provokator, saudara. Ya kita sendiri ngomporin orang, manasin orang, ya kan, menghakimin orang, mengajar orang, mengkritik orang. Tapi kita tidak bisa menunjukkan bagaimana cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Kita sendiri tidak mempraktekkan kasih yang benar. Kita tidak mau sabar, kita tidak mau mengerti, tidak mau memahami bahwa pertumbuhan iman orang nggak sama. Jadi yang perlu adalah kita memberikan keteladanan, memberikan buah sendiri dalam pertobatan kita masing-masing. Sehingga buah itu bisa dirasakan oleh keluarga kita, anak kita, tetangga kita. Saya itu berapa kali nyaris kehilangan anak, nyaris kehilangan keluarga. Bukan mereka minggat, enggak, masih di rumah. Ya. Nyaris dalam arti bahwa anak-anak saya pernah simpan kepahitan terhadap saya. Istri saya simpan kepahitan terhadap saya. Ada jemaat simpan kepahitan terhadap saya. Nah, saya menyadari untungnya itu loh. Kasih karunia Tuhan membawa saya dalam satu kesadaran. Seperti yang saya katakan kemarin, itu bukan salah mereka. Kalau ada persoalan di dalam rumah tangga saya, itu bukan kesalahan anak-anak saya, itu bukan kesalahan istri, bukan. Itu kesalahan saya. Saya yang tidak bisa memberikan keteladanan yang benar. Contoh yang benar. Nah, kalau saya sendiri tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan, tidak memahami kasih karunia Yesus, pengampunan Yesus dalam hidup saya, lah bagaimana saya bisa memberikan contoh kepada orang lain? Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar atau haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita belum pernah rasa puas akan kebenaran, bagaimana saudara bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebenaran itu? Maka cuma jual kecap nomor 1. Sales lo jual kecap nomor 1. Calo jual tiket tapi tidak ikut terbang. Sales jual tapi tidak ikut merasakan. Yang tahu rasanya tukang masak dan tukang makan. Nah, jadi ayo saudara ya, mari kita sadari. Mari kita semua masing-masing bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan
Nikmati buah keselamatan itu, buah kasih karunia, buah kebenaran itu. Dan secara natural orang kan melihat dan merasakannya melalui kehidupan kita, perkataan kita, perilaku kehidupan kita yang benar. Nggak ada yang nggak buat salah. Semua kita bisa buat salah. Saya sering berbuat kemunafikan. Saya sering berbuat kefasikan. Ya, tapi saya bukan orang munafik. Saya bukan orang fasik. Hanya saya sering berbuat fasik, berbuat munafik menurut kata orang. Ya nggak apa-apa, saya tidak membantahnya. Untuk apa membantah? Ya nanti jadi perdebatan, persungutan, perkelahian. Malah tidak baik, tidak tunjukkan buah-buah. Nah, jadi mari ya. Ini pagi ini saya mau bongkar sarang lebah ini, mau pindahkan ke kota. Itu saya sudah buat kotaknya ya. Mau lihat, nanti lihat di channel YouTube saya yang lain, Kebun Mini Farm. Di situ semua kegiatan perkebunan, pertanian, budidaya, apa semua saya taruh di channel Kebun Mini Farm itu ya. Kalau ini untuk hal-hal yang ya bukan rohani. Saya bukan orang yang religius, saudara. Orang religius mana-mana haleluya, enggak. Saya bukan orang seperti itu. Tapi saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan dari Tuhan bagi kita semuanya ya. Kalau ada yang baik, ambillah. Kalau ada hal yang menurut saudara salah, boleh memberikan masukan ya. Nah, tapi jangan bersikap skeptis gitu ya. Nah, saudara tolong saya ya. Mari kita sama-sama saling membangun, saling memotivasi satu dengan yang lain. Puji Tuhan, selamat pagi. Sampai ketemu esok hari ya. Masih besok Sabtu toh, masih satu kali lagi ya di minggu ini. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong, memimpin saudara untuk masuk dalam seluruh kebenaran. Dan sepanjang hari kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Sehingga kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil. Dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Selamat pagi. Salam sehat.